Apakah kalian pernah diajarkan untuk menabung atau diajarkan tentang perencanaan keuangan sehari-hari seperti membuat anggaran bulanan atau diajarkan untuk hidup hemat? Jika jawaban untuk semua atau sebagian pertanyaan tersebut adalah pernah, maka selamat untuk kalian karena kalian sudah selangkah lebih maju dalam literasi keuangan dan berterima kasihlah kepada siapapun yang telah mengajarkan hal tersebut. Tapi jika jawaban kalian tidak pernah, maka kalian perlu untuk mulai belajar tentang keuangan. Kenapa harus belajar tentang keuangan? Karena keuangan adalah hal yang melekat dalam kehidupan sehari-hari, sehingga sangat penting untuk mempelajari dan memahaminya agar dapat terhindar dari masalah keuangan. Tentu kalian tidak ingin hidup kalian diatur oleh uang, kan? Hidup seakan-akan dikejar untuk melunasi tagihan, atau bahkan gali lubang, tutup lubang. Pandemi COVID-19 adalah bukti nyata bahwa perencanaan keuangan merupakan hal yang penting, terutama dalam menghadapi ketidakpastian. Banyak masyarakat yang terdampak dari sisi keuangan, baik karena pengurangan jam kerja, PHK, atau bahkan bisnis yang bangkrut. Belajar dari sini, maka kita perlu menginvestasikan waktu dan tenaga untuk belajar keuangan sehingga dapat lebih siap menghadapi ketidakpastian di kemudian hari. Namun sayangnya, pembahasan keuangan dapat menjadi hal yang menakutkan bagi sebagian orang. Karena keuangan dianggap hal yang rumit dan memusingkan. Jika kalian orang yang mudah terintimidasi oleh bahasan keuangan, atau kalian sudah takut atau pusing duluan ketika mendengar kata keuangan, maka kalian dapat mengibaratkan mengatur keuangan dengan menanam pohon. Mari kenalan dengan Gita dan Steve. Gita dan Steve sama-sama membeli pohon mangga hasil cangkok. Yang membedakan, pohon yang dibeli Gita masih kecil atau cangkokan baru. Sedangkan Steve membeli pohon yang sudah cukup besar dan memiliki buah. Bahkan beberapa buahnya sudah hampir matang. Setelah membeli pohon mangga tersebut, kita rajin merawat dan mengecek kondisi pohonnya itu. Kemudian, secara rutin, kita memberi pupuk dan memangkas cabang atau ranting pohon yang berlebih. Pot pohon mangganya pun diletakkan di lokasi yang paling banyak mendapatkan sinar matahari sepanjang tahun, agar pertumbuhan pohon optimal. Setelah 1 tahun, pohon mangga tersebut berbuah. Dan seterusnya di tahun-tahun berikutnya. Kita pun tidak pernah lagi membeli buah mangga karena pohon mangganya rutin berbuah. Lalu, bagaimana dengan Steve? Tidak lama setelah membeli pohon mangga tersebut, Steve memanen buah dari pohon yang baru dibelinya itu. Namun, Steve tidak pernah merawat atau mengecek kondisi pohonnya. Pohon itu tidak pernah diberi pupuk, ranting atau cabang pohonnya itu tidak pernah dipangkas, dan hanya diletakkan di salah satu sudut halaman rumahnya yang kurang mendapatkan sinar matahari. Setahun kemudian, pohon yang sebelumnya rimbun menjadi kurus, tidak terawat, dan perlahan mati. Steve hanya dapat menikmati buah dari pohon tersebut ketika awal pada saat membelinya. Tapi, selanjutnya pohon tersebut tidak lagi menghasilkan. Mengatur atau mengelola keuangan sama seperti yang dilakukan oleh Gita dan Steve ketika merawat pohon. Pohon yang terlalu rimbun bisa menyebabkan pohon sulit berbuah, sehingga perlu dipangkas secara berkala. Begitu juga dalam keuangan. Pengeluaran yang berlebih perlu dipangkas agar kondisi keuangan tetap sehat. Pohon perlu dirawat dan dicek kondisinya supaya pohon tetap sehat dan bebas dari hama. Sama halnya dengan keuangan. Kondisi keuangan perlu dicek apakah sehat atau tidak dengan menganalisa anggaran keuangan. Pohon perlu diberi pupuk agar tumbuh subur dan bisa menghasilkan buah. Demikian juga dengan keuangan. Uang perlu diinvestasikan agar dapat bertumbuh. Ketika menanam pohon, perlu dicarikan lokasi yang mendapatkan sinar matahari cukup agar pohon dapat tumbuh optimal. Begitupun dengan keuangan. Sebelum melakukan investasi, perlu untuk mencari tahu, riset terlebih dahulu untuk menentukan investasi yang cocok dengan tujuan keuangan yang diinginkan. Jadi, mengelola keuangan itu tidak menakutkan seperti yang kalian bayangkan. Jika kalian merasa terintimidasi oleh bahasan keuangan, cukup ingat kisah Gita dan Steve dalam menanam pohon tadi. Dari kisah Gita dan Steve, bisa dilihat bahwa pohon yang kecil pun, jika dirawat dengan baik, akan tumbuh sehat dan menghasilkan. Dan juga sebaliknya, pohon yang besar dan subur, jika tidak dirawat, pasti akan mati. Jika pohon mangga tersebut menggambarkan besarnya penghasilan seseorang, maka walaupun memiliki penghasilan yang kecil, jika dapat mengelolanya dengan baik, kita akan tetap bisa menikmatinya dalam waktu yang lama, atau bahkan sampai tua. Berlaku sebaliknya, jika memiliki penghasilan yang besar, tapi tidak dapat mengelolanya dengan baik, maka kita hanya dapat menikmatinya sesaat. Itulah pentingnya belajar keuangan. Dengan mengetahui dan memahami prinsip dasar keuangan, kalian bisa mengelola keuangan dengan efektif sehingga bisa mencapai tujuan keuangan yang diinginkan. Kemampuan dalam memahami dan menerapkan prinsip dasar keuangan inilah yang disebut dengan literasi keuangan. Prinsip dasar keuangan ini contohnya adalah anggaran keuangan,
resiko dan karakteristik setiap instrumen investasi, manajemen risiko, serta personal finance management. Ketika kalian paham tentang keuangan, kalian pun jadi tidak mudah tertipu dengan skema investasi atau keuangan yang memberi iming-iming keuntungan atau bunga yang besar atau bahkan cepat kaya. Untuk itu, yuk mulai investasikan waktu kalian untuk belajar keuangan. Cukup dengan menyisihkan waktu 1 jam setiap minggunya untuk membaca buku keuangan, atau 5-10 menit setiap harinya untuk menonton video tentang keuangan seperti video-video di channel kami. Ingat, dengan tahu dan paham keuangan, kalian bisa mengatur atau mengelola keuangan dengan efektif. Dan akhirnya kalian bisa mencapai apapun tujuan keuangan financial goals yang kalian inginkan. Mari menjadi generasi yang cerdas dalam mengelola keuangan agar hidup menjadi nyaman. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar kami dapat memberikan video menarik lainnya.